lagi sama gua Angga dari Desain Dapur. Kali ini kita ada di Paramount Metal, posisinya di Tangerang, Curug Tangerang. Nah, di sini kita ada di klaster Cana. Kebetulan tim Desain Dapur beberapa minggu kemarin kita sudah pasang full 2 lantai. Mau tahu bagaimana? Langsung aja. Nah, proyek kali ini ada kabinet bawah tangga terus sama kabinet kulkas beserta area untuk dispenser sama microwave. Di sini storage ada apa aja, storage-nya kita multifungsi. Terus warna yang kita gunain ini warna kali ini wood green. Wood green itu kita pemakaian pakai HPL merek Taco, engsel dan relnya semua kita soft close merek Taco. Dan wood green ini kita kombinasiin dengan warna solid. Solidnya seperti apa? Ini warna abu-abu smoke gray, tapi kita pakainya yang glossy. Nah, ini adalah kabinet storage-nya dan ini area tangga. Area tangga ini kita fungsiin dari konsumen untuk area TV. Boleh dilihat. Nah, di area TV ini di bawahnya itu ada storage, ada laci-laci untuk penyimpanan, dan yang pasti di area TV ini bisa dibuka untuk penyimpanan. Ini adalah area rahasia. Karena kenapa bisa dibuka? Bracket yang kita gunain ini dia bisa maju mundur, bisa maju, bisa mundur. Ini kira-kira. Nah, tangga ini adalah tangga mezanin. Tangga dibuat dari area besi, tapi kita cover jadi tidak terlihat bolong kalau dari samping. Semua kita cover. Nah, untuk ini kita ngikutin area tangganya. Lumayan oke. Jos pun jos. Nah, dari sini kita boleh lanjut ke area kamar. Kamar bedroom. Teman-teman, ini kamar utamanya. Kamar utamanya maaf ya, teman-teman masih agak berantakan karena belum masih migrasi untuk yang punya unit. Nah, di sini ini ada wardrobe. Wardrobe ini full cermin. Cerminnya kita bikin bevel. Jadi cermin ini biar terlihat lebih manis dan estetik. Lagi-lagi jos gonjos. Nah, engselnya kita pakai soft close. Dan ini area untuk gantungan, lipatan, dan ini ada laci menggunakan kunci. Maaf ya teman-teman, agak masih berantakan. Kalau teman-teman lihat, jadi si pintu ini dia kalau kita tutup soft close. Tuh, jadi kacanya ini aman, tidak akan benturan yang terlalu keras. Itulah di Desain Dapur. Nah, untuk area di sebelah sininya sama, area untuk lipatan dan area untuk gantungan. Ini kita pakai handle, namanya handle meteran atau bisa dibilang itu GP, tapi yang warna hitam. Jadi si kacanya ini kita coak, jadi dia tidak full, biar tetap ngasih kesannya eye-catching banget di area wardrobe. Nah, teman-teman perlu tahu. Nah, ini ada uang 500 nih. Nah, ini ada meja rias. Meja rias ini tetap area ini masih satu buat tone, yaitu wood green dan warna solid. Kita boleh lihat. Nah, ini untuk lampu. Lampu ini adalah fungsinya pencahayaan untuk melihat area. Karena ini area kamar, kita pakainya warna warm white. Jadi agar terkesan hangat dan tidak terlalu terang untuk di area kamar. Area terbuka ini untuk si lemari kita pakai kaca juga. Jadi buat mengurangi debu-debu yang masuk dan tetap lebih estetik dengan lampu, dan si kaca ini biar tetap terlihatnya luxury. Si cermin ini pun kita kasih backdrop. Awalnya adalah ini, kalau teman-teman mau tahu, ini dinding biasa. Nah, ini kita cover biar tetap
sebetulnya ini masih satu ruangan sama wardrobe, jadi satu kesatuan. Nah ini ada cermin, kita bikin atasnya seperti oval. Kayaknya kalau bikin kotak monoton ya, makanya kita bikin oval, jadi lebih looknya oke lah. Nah, untuk lampu kita udah siapkan untuk stop kontak, area antena yang udah ada di sini. Nah mejanya ini tetap ada untuk storage. Tinggi meja standar berapa sih? Tinggi meja pada umumnya baik meja belajar, meja kerja maupun meja makan, standarnya adalah tingginya 75 cm. Namun ada pengecualian seperti ini. Kalau ada storage atau laci, meja akan dibuat 80 dengan tinggi kabinet 15 cm dan area untuk kita duduk itu 65 cm. Karena kalau ini dibikin lebih rendah lagi, kita duduk itu nggak nyaman, akan mentok dengan ini gitu. Jadi tetap ada pengecualian, terkecuali tidak ada storage, jadi dibikin 75 pun masih oke. Area kamar utama gini aja dulu ya. Kita lanjut ke area kamar anak. Let's go. Kita ke kamar anak. Kali ini ada area wardrobe untuk kamar anak. Terus juga ada di sebelah sini ada meja belajar. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, area wardrobe ini karena khusus untuk kamar anak, kita buat dia dibikin manis di area sini. Jadi kombinasi satu pintu ini untuk si HPL solid dan HPL green. Kita bikin kayak model gunung ya, gunung kali ya, ya kira-kira gitu. Nah ini kita bikin slide karena memang area space ini nggak terlalu besar, jadi nanti dipannya kayak sini gitu. Karena dipan untuk satu anak ukuran 1 meter atau 1,20 meter cukup. Nah ini kita pakai semua soft close. Jadi di area sini nanti untuk gantungan, dan di area satunya lagi ini untuk lipatan dan ada storage laci. Nah lacinya pun soft close, kita pakai blok kunci, jadi bisa untuk nyimpen barang-barang yang penting dan lain sebagainya. Itu kira-kira seperti ini. Jadi semua satu tone, warna solidnya, warna wood greennya, dan handle-nya pun sama. Jadi memang di desain dapur itu punya ciri khas sendiri, yang mana setiap konsumen yang melihat desain dari desain dapur itu pasti tahu, wah ini karya desain dapur. Seperti itu. Kita lanjut ke area kamar sebelah. Oke, ini di area kamar satunya lagi. Ini kita buat wardrobe mengkamuflase area jendela. Jadi wardrobe ini kita buat ada dua, satu di sisi kanan dan satu lagi di sisi kiri. Nah, di tengahnya ini kita buat bench. Jadi karena area jendela ada bench, jadi kita bisa sambil duduk sambil lihat area taman. Nah, mau lihat dalamnya gimana? Kebetulan kali ini untuk spare untuk pakaian lipatan cukup luas. Meskipun spare nggak terlalu besar, tapi rak-raknya ini jumlahnya banyak, jadi oke lah. Untuk area di bawah sini, ini area terbuka. Sengaja kita kasih lampu biar dia tetap, namanya ini kamar ya, biar tetap dibikin hangat. Ini adalah untuk silatnya. Nah, benchnya ini kita nggak buka karena masih debu, dan debu ini kita pakai kain. Ini untuk penyimpanan. Nah, tadi kita udah bahas lampu, lampu. Nah, lampu itu ini udah kita ada saklarnya. Area kabinet satunya lagi ini khusus untuk gantungan. Kita dulu ya. Gantungan, pakaian yang mau panjang, mau gamis dan lain sebagainya, ini bisa. Saya lagi untuk penyimpanan. Kali lagi ini semua soft close, jadi just go just. Nah, stop kontak kita buatkan di sini. Tadinya stop kontaknya hanya ada di sini,
dinding, tapi kita bikin satu. Biasanya area dapur tetap butuh ya untuk cas handphone dan laptop dan lain sebagainya, jadi tetap kita sediain. Ini adalah bagian plus dari desain dapur, jadi nggak usah takut. Oke, kita lanjut ke area dapur. Oke, ini adalah area yang paling penting dari setiap rumah. Ini sangat penting. Apa kira-kira? Teman-teman lihat, ini adalah area dapur. Apabila kalian teman-teman membuat rumah, ini paling utama karena ini nyawanya ada di sini. Ini area dapur. Kita lihat ya satu-satu. Di kabinet atas ini kita kasih rak piring. Biasa kalau teman-teman udah tahu di desain dapur pasti rak piringnya adalah stainless. Kita mah nggak kaleng-kaleng kalau ngasih. Nah, ini adalah rak piring tatakan bawahnya, talenannya. Di sini pun kita pakainya hidroliknya soft close. Jadi nggak usah khawatir, dia akan nutup dengan sendirinya. Kita kasih juga lampu LED strip. LED stripnya untuk dapur ini kita selalu pakai pasti yang warm red. Kenapa? Karena area dapur kalau putih itu nanti akan kalah sama area lampu utamanya. Nah, di lampu ini selalu kita pakai rumah lampu. Jadi kalau kita pegang gini, satu adalah nggak panas, kedua juga nggak kesetrum kita sama lampu. Jadi kenapa kita lebih ekspor ke sini, karena kita ngejaga safety juga sih. Jadi ini ada rumah lampunya, jadi nggak akan kita kesetrum. Nah, di sini ada storage dengan penuh rak. Nah, kali ini kabinet atasnya ini full plafon. Jadi lumayan penyimpanannya jadi lebih banyak. Warna masih tetap sama karena kita ngerjain dua lantai ini dengan temanya masih sama, atas wood grain dan bawah solid. Nah, di area sini teman-teman kalau mau lihat, di sini kompor pakai kompor namanya ini freestanding yang ukurannya 90. Nah, freestanding ini dia selalu kita kasih space. Misalkan ini pakai freestandingnya 90, kita bikin dia 95. Karena apa? Biar dia tidak ada, dia ada gap, jadi kanan kirinya nggak terlalu press banget. Nah, top tablenya kali ini pakai Starweight. Starweight adalah bagian dari granit. Kenapa? Dia batu alam. Nah, Starweight ini kalau di granit dia coraknya bintik-bintik keabuan dan kehitaman sedikit. So far dengan warna solid seperti ini dan backsplash yang putih ini dia nyambung. Nah, ada apa aja sih di area kabinet bawah selain di area sink ini? Area sink ini kita pakainya top mount. Top mount apa sih? Top mount itu dia sinknya yang ada tumpang di atas. Jadi ada dua, ada top mount, ada under mount. Lebih banyak orang pakai top mount karena kalau misalkan ada kerusakan dan lain sebagainya itu mudah, karena perawatannya atau maintenance-nya hanya tinggal buka si area leman ini. Sedangkan kalau undermount sisinya ini ada di bawah granit. Resikonya apa? Resikonya kalau misalkan ada kerusakan atau kita mau ganti granit sink, kita harus buka top table-nya dulu. Jadi itu penting dan perlu diingat sama teman-teman di rumah. Kalau mau punya area dapur, utamanya ada dapur kotor ya, yang ada sinknya, itu perlu diperhatikan. Jangan karena soal estetika atau kebagusan, tapi rusaknya akan mengsarain teman-teman. Jadi sedikit edukasi dari kita. Nah, di area bawah sini, sink ini area yang perlu dikontrol karena tetesan air kalau kita nggak kontrol dikit-sedikit akan merusak si area kabinet ini. Makanya kalau di desain dapur itu kita selalu kasih area namanya lubang ventilasi. Untuk apa? Untuk sirkulasi udara di area sink dan area gas biasanya kita kasih. Banyak orang bilang, wah itu merusak pemandangan dan lain sebagainya. Tapi menurut kami ini memiliki fungsi. Karena kalau pintu ditutup seperti ini, sirkulasi cuma keluar dari lubang nut pintu. Tapi kalau kita udah buatin lubang ventilasi,
sirkulasinya tetap mutar, jadi itu lebih aman. Nah, ini untuk area bumbu. Mungkin banyak yang sering lihat di desain dapur kenapa selalu ada rak bumbu. Kita pelopor untuk desain dapur, untuk dapur-dapur, pelopornya adalah rak bumbu. Karena penting area bumbu buat ibu-ibu yang ada di dapur, pastinya ini sangat dibutuhkan sekali. Nah, ini kita pakainya soft close. Nah, untuk area dindingnya kita pakai keramik mulia atau Sinar Nur bevel ukuran 7,5 x 15. Kita selalu pakai ukuran yang segini karena kalau pakai ukuran yang 10 x 20 terlalu besar. Kalau kayak gini jadinya lebih manis dan lebih rapi. Catching jos gonjos. Oke, kita lanjut nanti ke atas. Oke, ini ada di lantai 2 atau bisa dibilang ini adalah lantai area mezanin. Jadi ini difungsikan untuk area macam-macam. Kalau biar teman-teman mau lihat, ini buat lemari tapi bukan lemari pakaian. Ini adalah rak pajangan atau rak bumbu. Nah, kita dari tim desain dapur buat konsep ini. Tadinya area ini 80 cm kedalamannya. Jadi kalau teman-teman lihat nih, ini dibuat ruangan kedalaman 80 cm kita bagi dua. Jadi untuk si buku, rak pajangan, dan area untuk siku. Nanti saya akan jelaskan. Jadi ini area pajangannya ini kita pakai kaca atau kaca bening ya, dan dilihat. Nah, ini kita pakainya push on. Tadinya kita mau kasih lampu, hanya saja dari developer sini tidak menyediakan untuk si kabel powernya, jadi ini tidak ada lampu. Ini untuk area buku dan ini untuk laci. Nah, si area kaca ini dalamnya pun ambalannya kita kasih kaca. Tebalan kacanya ini kurang lebih 5-6 mili. Nah, ini kita buat kenapa tidak pakai sekat lagi di sininya? Karena kalau kita bagi full kacanya memanjang, tangannya tidak akan kuat, kacanya tidak akan kuat. Makanya kita kasih tengah lagi biar dia ada pembatas dan juga si kacanya bebannya nggak terlalu berat dan tidak mengakibatkan kaca itu pecah. Jadi sedetail itu yang harus kita pikirin. Kalau teman-teman mau lihat area ini kita kasih spare. Ini kurang lebih 7 cm karena si busa ini, puff ini kita bikin 5-6 cm. Fungsinya apa? Jadi kalau kita mau tarik ini, dia nggak akan berbenturan dengan si busa ini. Jadi tetap busa ini tetap bisa dipakai, kita bisa sambil duduk santai ini. Jos gonjos. Nah, di area sini kali ini konsumen karena lebih sering bikin project di rumah, jadi membutuhkan papan tulis. Nah, papan tulis ini kita buat frame dengan HPL wood green. Nah, apa sih ini? Melamin atau apa? Enggak. Ini papan tulisnya kita gunakan akrilik, pakai akrilik yang 5 mili yang warnanya putih white. Jadi ini fungsinya untuk papan tulis. Setiap project yang kita mau kerjain bisa di sini. Nah, sebelahnya ada meja. Meja ini lebih dominan kita kasih warna wood karena kita gunain warna solid karena biar lebih mencolok, dan juga si solid ini kan glossy, jadi meja lebih mudah untuk dibersihkan. Oke, tadi sudah kita lihat dan kita cek satu persatu. Kali ini tim desain dapur mengerjakan project dari mulai kamar set atau master bedroom, kabinet kulkas dan bawah tangga, dapur, kamar anak. Terus kamar anak ada 2 set dan area office buat di atas atau meja kerja, dan semuanya telah selesai. Kita cek juga hasilnya dan alhamdulillah konsumennya puas. Mungkin itu aja dari saya selaku project manager dari desain dapur. Kita pamit, Paramount Petal, thank you.